Asal lo tau ya, gue masih nyatet tau gak sih semua utang lo. Lo bayar utangnya. Bayar, orang kita tuh pengen makan-makan. Lu gimana sih? Gak modal jadi cowok. Sampai waktu ketika dia ngode sesuatu gitu, nggak gue kasih. Karena dia ngodenya apa, Cong? Handphone. Oh gila. Hai. 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 Balik lagi sama kita di Wom Nonton. Ini episode keberapa sih? 602 lah ya. Wah iya, udah kayak tersanjung ya, banyak banget. Udah kayak tukang bubur. Naik haji. Udah kayak cinta nangis. Oke. Sekarang kita mau ngomongin about pengalaman kita pribadi tentang ada pernah nggak sih dapet cowok matre? Siapa duluan yang mau cerita? Atau tanya dulu deh, lo pernah nggak Cil dapet cowok matre? Kalau gue yang beneran pacaran banget terus cowok gue matre sih nggak pernah. Cuma dulu pas pacaran gue SMP pernah deh kayaknya tuh cowok minta pulsa ke gue. Sumpah, kamu beliin aku pulsa dong 25.000. Terus gue beliin lagi buat SMS-an aja. Nah ini dia, matre sama morotin tuh sama tau nggak? Sama dong. Sama lah, sama. Menurut gue beda. Kenapa beda? Matre itu ya ngelihat kondisi lu. Kalau morotin itu memanfaatkannya. Oh berarti kita pandangan berbeda. Karena menurut gue gini, kalau lu matre, it means lu ngelihat cowok yang istilahnya kalau kita kan cewek nih, ada cowok satu kaya, wah kaya nih, pacaran misalnya atau dekat segala macam, tiba-tiba minta ini atau apa sih memanfaatkan keadaannya dia, itu kan sama aja kayak ngelihatnya pasti berawal dari hartanya dulu. Gitu. Karena gue nggak kaya tapi gue diporotin gitu. Jadi kan kayak menurut gue beda, ngerti gak lo? Iya. Jadi gue kayak nyekat gitu antara matre dan morotin. Tapi pasti dia karena tahu lo punya uang. Karena nggak mungkin dia morotin orang yang menurut dia istilahnya sorry banget ya kalau ini agak ofensif kata-katanya, tapi dia nggak mungkin morotin orang yang dia pikir nggak punya gitu atau nggak cukup gitu. Oh bisa sih. Paham nggak sih? Iya benar. Itu lo masuk logika. Oh iya logika berarti iya gue. masuk berarti. Iya. Kalau gue pernah gak ya? Gue ada sih 2 kali. Tapi beda. Yang satu morotin, yang satu matre. Nah, apa coba yang bikin lo bisa bilang Beda ya? Kalau yang morotin sering buat pinjem uang, malas banget pokoknya. Padahal ya tadi gue bilang, tadi di balik layar kuliahnya di tempat mahal, mobilnya mahal. Terus tiap hari minta uang sama gue. Minta uang itu Berapa emangnya? Belak-belakan. Belak-belakan. Tapi awalnya bilang pinjam. Tapi kayak lu pinjam udah sebulan yang lalu nggak ganti-ganti, tapi tiap hari tuh. Misalnya, pinjam dulu dong, mamaku belum kasih jajan, nanti Senin baru dikasih, pinjam dong 400.000. Terus 2 hari kemudian pinjam lagi dong 600.000. Berapa ya? Pinjam lagi dong. Terus gue kayak, mohon maaf nih gue kerja susah-susah, lu minta duit doang. Anjir, jadi gue pacar lu, nggak pacar sih, gue nggak pacaran. Gue cewek lu atau mak lu gitu. Dan gak diganti sampai sekarang. Itu yang mau Oh, diganti. Iya. Asal lo tau ya, gue masih nyatet tau gak sih semua utang lo. Lo bayar utangnya. Bayar, orang kita tuh pengen makan-makan. Lu gimana sih? Gak modal jadi cowok. Tapi serius itu gayanya sih selangit. Bener-bener. Iyalah orang pakai duit lu. Enggak, maksudnya Dia kayak mau bergaya. iya terus ini kayak tasnya tuh bagus semuanya kayak, tapi ilfilin banget sih. Ya, siapa tahu dia pinjam juga ke teman. Bisa jadi itu yang sampai gue pikirin loh. Kan banyak banget orang yang kayak dia tuh pengen gaya tapi dompetnya nggak sesuai, Iya, tapi dia maksa. betul. Iya. Jadi dia ya udah dengan segala cara, entah mau minjem kek, entah mau nyolong kek, ya dia maksain itu gitu buat bergaya. Terus itu yang morotin. Kalau yang yang matre? morotin, yang matre. Ada suatu ketika, pokoknya intinya gue pisah sama dia dengan alasan yang menurut gue nggak make sense. Nggak make sense-nya tuh kayak apa? Masa lu putus sama gue gara-gara ini sih gitu. Sampai akhirnya setelah gue koreksi diri, oh ternyata gue nggak kaya. Karena gue nggak kaya makanya gue diputusin. Emang dia gimana? Oke. Ngerti gak? Ngerti Iya, gue. tapi ngerti ada gue. case mana yang bisa sampai lo kayak oh dia gara-gara ini gitu. Karena gini, ini gue jujur-jujuran aja ya. Iya. Mungkin orang yang kenal gue, cowok yang kenal gue bakal mikir gue kayak Zia orang kaya, gue bisa kemana, kayak H-3 gue ke Jepang tiba-tiba tuh. Ya maksudnya itu biayanya gede. Terus gue misalnya lu di mana, gue bisa nyusulin lu tiba-tiba, gue bisa beli apa aja yang kayak gue mau. Pasti lu mikir kayak Zia orang kaya, padahal kan di sisi lain gue selalu kayak misalnya gue gajian
60%, 70% gue tabung, 30% buat gue jajan. Kalau jajan gue mampu buat beli itu ya kenapa enggak gitu. Tapi pasti mereka tuh nggak tahu kalau gue tuh mempergunakan uang gue dengan maksimal karena kerja gue sendiri, bukan karena orang tua. Terus ternyata nih cowok ekspektasinya kelebihan sama gue, lebih banget, nyangkanya gue anak orang kaya. Ya lama-lama ya namanya hubungan kan nggak mungkin dong lu kayak nggak ketemu orang tua lu dan lain-lain gitu loh. Terus ya udah dia kayak ngerasa lu kurang kaya. Anjing banget sih tuh cowok, sumpah sih. Tapi dia nggak ngomong langsung, tapi gue kayak lama-lama tahu aja karena pasangannya yang sekarang sangat amat kaya gitu. Ngerti gak sih lu? Iya, kayak aneh gak sih? Berarti Kalau lu gimana? kalau gue sekali doang sih, dua kali deh, sama 2 kali. Kalau gue kan tipe orang yang kalau gue kan tadi pandangan gue matre dan morotin itu sama lah ya. 2 kali, nah yang satu ini sama kayak case yang pertama lo bilang morotin. Ngomongnya tuh nyokap bokapnya dokter, pokoknya ngomongnya tinggi lah gitu segala macam. Tapi suka kode-kode ke gue kayak aku lagi pengen hoodie ini. Dia aja sebelum. Nah terus gue kayak oh yaudah deh, ya siapa sih yang nggak suka disurprisein dan dikasih barang. Dan apalagi tipe gue tuh tipe orang yang suka banget surprisein, suka banget ngasih. Gimana pun caranya orang yang di sekitar gue itu ngerasa kayak dia dicintai lah sama gue, dia disayang sama gue gitu. Akhirnya gue kasih lah kado itu 2 hari atau minggu depannya lah gitu lah, anggapnya aja itu bukan jangka waktu yang lama gitu loh. Gue nggak langsung ngasih, terus tiba-tiba dia bilang kok kamu langsung ngasih, padahal menurut gue dia tuh udah awalnya temenan sama gue, terus dia udah tahu cara gue tuh memperlakukan orang yang ke orang yang gue sayang tuh kayak gimana gitu. Abis itu tuman kebiasaan suka ngode-ngode gitu. Nah sampai waktu ketika dia ngode sesuatu gitu nggak gue kasih karena dia ngodenya apa cong, handphone. Gila banget sama gue. Terus, Gilda. Terus abis itu gue bilang oh iya sih, gue bilang lah ini bagus. Waktu itu lagi zaman handphone iPhone X. iPhone X keluar. iPhone X keluar, gue aja pas di iPhone X itu gue masih pakai 7 Plus. Logikanya ya kalau masalah handphone, gue tuh tipe orang yang kayak Selama gue bisa dulu dipakai. iya, dan tapi gue masih budak handphone lah gitu loh. Nah logikanya daripada gue ngasih lo ya mendingan gue dulu kan gitu ya, apalagi handphone cuy harganya nggak ya main-main gitu loh. Terus akhirnya ada kali tuh semingguan 2 minggu dia tuh nyuekin gue, bener-bener yang kayak iniin gue banget, nyuekin gue banget. Terus gue jadi koreksi kan, kayak ini kenapa ya, apa ada salah gue? Dan di situ posisinya gue nggak pacaran sama dia beneran. Sebenarnya tuh gue nggak pacaran sama dia, tapi karena berani banget kode-kode kayak gitu ya? iya, nah itu karena apa ya, kebiasaan Iya, gitu loh. iya. Nah sebelumnya kan dia minta hoodie, terus kayak minta sesuatu kayak makanan BM segala macam, menurut gue masih make sense untuk dikabulkan gitu. Tapi logikanya gue aja cewek gak pernah minta kayak gitu. Gue berani kode-kode sama pasangan gue itu baru pasangan gue yang sekarang, dan itu bukan kode kayak belak-belakan, lucu banget minta aku dong, tapi gue nggak maksa, paham nggak? Iya. Kayak bercandain kayak enggak lah kalau misalnya ini, dan gue juga mintanya tuh kayak ya elah martabak paling gitu paham nggak sih? Bukan hal-hal ya, yang tahu diri lah, iya tahu tahu diri. diri, dan itu kadang-kadang juga bercandaan yang kayak ya udah gitu, kalau lo nggak ngabulin gue masih mampu beli kok gitu loh. Nah ya udah akhirnya kayak dia pas gue tahu, gue kan introspeksi lah ini kenapa ya segala macam bla bla bla. Oh pas gue tahu dia gara-gara itu ya udah akhirnya nggak jadi dekat lagi gitu. Nah yang satu lagi pacar gue waktu gue SMA. Aduh sorry banget ya kalau lo ngerasa tersinggung anjing. Bodoh ya. Amat anjing, lo mantan gue ini. Itu orang yang sama gak yang Beda. safari? Bukan anjing. Bukan. Sama. Oh itu episode pertama. Bukan. Itu yang pengalaman itu kita jelek banget. Bukan. Ini First date ya? Iya. Dia karena dia pikir gue juga punya uang, dia pasti mikirnya ya elah masa bayar nonton dan makan lo nggak bisa, pasti kayak gitu ya. Awal-awal tuh gue mikirnya kayak aku baru gajian, gue bilang kayak gitu, seneng dong gitu loh, apa punya gaji sendiri waktu masih SMA. Terus gue nganter dia jemput segala macam. Tapi kalau misalnya masalah kebiasaan itu, gue juga banyak cerita.
Ya walaupun menurut gue dia nggak matre sih sebenarnya, cuma ya karena kebiasaan aja gitu kan. Dulu ya gue pernah lah kayak pacaran terus dia gitu nih cowok nggak punya duit. Kasar banget. Ya maksudnya sorry Lagi ya. nggak ada, lagi nggak ada. Ya bukan lagi nggak ada, bener-bener kayak emang lagi nggak ada duit banget. Oh iya berarti lagi. Keuangannya tuh lagi. Iya berarti. Bener dong tadi ngomong sih. Oh iya benar ya udah. Sore. Lagi nggak ada. Gitu. Iya bukan. Ya tapi mah Tapi ada. lagi nggak adanya tuh lama. Oh, iya. Bukan yang kayak cuma sebulan 2 bulan enggak gitu. Nah terus dia gitu gue udah pernah, maksudnya gue bilang sama dia, kamu ya udah kamu kerja lah, ngapain kek gitu, yang penting kerjanya halal dan setidaknya tuh kayak punya duit buat diri sendiri, buat lu makan, buat lu apa terserah gitu. Untuk kebutuhan. Udah iya buat kebutuhan. Jadi kan kalau misalnya gimana sih kayak gue mau pacaran tapi pacar gue lagi nggak ada duit tapi gue pengen pergi gitu ya, mau nggak mau gue yang bayarin dong. Betul. Terus udah gitu kalau misalnya mau nonton, gue lagi pengen nonton tapi dia nggak ada duit ya udah gue pasti bayarin gitu loh. Nah cuma kayak lama-lama Keterusan ya. iya keterusan, dan menurut gue kayak dia jadinya keenakan karena ya gue nggak tahu sih, cuma menurut gue kayak dia mikir ya udahlah Nishal ini juga kok sama gue, maksudnya Nishal pasti bakalan bayarin gue gitu, karena kok bayaran ya karena Sekolah kali ya. iya. Tapi soalnya kalau misalnya gue ya, kalau misalnya beliin makanan itu gue nggak mau hitung sama sekali. Betul. Ya kan, kalau Setuju. misalnya beli makanan bodo amat, kayak lo mau makan aja, lo nggak usah ganti Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain kayak nonton apa segala macam itu seharusnya lo tanggung sendiri gitu. Dan itu ya dia kebiasaan sih jadinya, udah disuruh kerja jadinya kayak mager. Asli, itu ngeselin sih. Kayak padahal lu cowok ya, gue bukannya toxic apa sih namanya? Toxic masculinity ya, ya nggak sih? Ya gue bukannya kayak gitu ya, cuma maksud gue kayak ya seharusnya lu udah di umur segini, udah di umur yang dewasa, ya lu inilah cari kerja lah. Jangan kasih. Iya, masa buat ini aja nggak bisa. Nah itu dia, kalau gue tuh tipe yang gue bisa aja bedain orang yang emang sengaja memanfaatkan sama orang yang emang, nah karena ya gue jujuran aja lah ya. Iya. Cowok gue yang sekarang tuh bukan lagi udah di fase enak, kayak gue harus ya banyak-banyak memahami lah. Tapi yang gue lihat, yang gue sangat amat bisa bedain adalah dia mau usaha. Nah, ya, itu dia gue setuju. Masalahnya kalau di case gue, ini orang nggak mau usaha, makanya gue kesel kayak Ini gitu. ular deh. Tidur. Iya, dan kalau gue tuh kayak bahkan sampai akhirnya kalau misalnya lagi nggak ada, dia tuh kayak selalu bilang ya udah nanti aku ganti ya. Sampai akhirnya pernah itu utang sama gue sampai 5 juta berapa gitu. Dia ganti, pas udah ada tuh dia ganti, dan gue mikirnya kayak ya emang lu ada mau, dan kalau lagi nggak ada lu beneran pinjem, ternyata bukan lu mau aja dibayarin sama gue. Dan itu sih yang membedakan cowok matre sama emang cowok tahu diri. Kalau matre tuh kayak nggak tahu diri coy, asli. Pas gue udah nggak sama dia, gue baru sadar kayak gila ya, kalau dihitung itu tuh gue abis segini buat dia, padahal dia nggak ya sorry banget nih kalau bukan diminta timbal balik, tapi kayak Tahu diri lah, tahu Bos. diri lah. Iya. Walaupun misalnya Jadi gini, orang tuh gue, tahu diri gitu. iya misalnya gue ngasih lu emas, lu cuma bisa ngasih gue kopi, at least lu ada effort yang lu bisa, ya enggak itu logikanya. Sama gue juga setuju. Logikanya, gitu loh. At least lu pernah ada effort juga lah ke gua, walaupun misalnya ya gua nggak ada duit misalnya. Ya karena menurut gue bakal seimbang sih, kayak misal lu ngasih gue emas, tapi gue tuh buat beli kopi tuh gue effortnya sama kayak lu mau beli emas buat iya, gue. itu sama-sama all in gitu loh. Dan sama-sama bikin kita senang. Betul. By the way, gue bagi boleh nggak? Boleh. Ini yang coconut. Gue udah swipe kok. Oh, kita bareng kan ya kan? Terus abis itu nanya gua lagi ya, lu udah belum? Diulang aja tuh. Episode deh. Ya kan yang coconut Coconutnya, latte. Emang enak ya, enak. Yang coconut latte enak banget. By the way ini Gimana gini kan? Marka Coffee, buat kalian yang pengen beli, Yoi. kalian bisa cek aja di Instagramnya Marka Coffee, ada di bawah sini. Gue saranin belinya langsung 1 liter karena pasti langsung ketagihan. Worth it sumpah, ini enak Iya. banget lagi. Case pertama yang wah protein abis itu yang nggak tahu diri sih, gue langsung cabut ya. Karena ternyata pas gue tahu dia tuh minta duit buat dia selingkuh. Wah, demi apa? Sumpah. Dia bawa ceweknya ke hand. Apaan sih? Apaan? Cuy, ini gue kasih tau ya, semoga lu ntar repost aja nih bagian gue ngomong ini, ntar di-cut lah gitu.
masukin aja sumpah ya, buat lo yang melorotin mulu deh gue, yang lo ngambil minjem duit ke Zia mulu buat bawain selingkuhan lo ke sumpah, mana nomor rekening lo deh kita buka kitabisa.com, mau nggak lo? Kesian banget Setuju. Dana untuk tapi enggak selingkuh. gengsi, dia mah gengsi banget. Terus lo tau gak, gua udah ketahuannya gimana tuh cewek yang DM gua. Jadi selama pas dia gue inget banget ada beberapa hari kayak hari itu dia pinjem, hari itu dia jalan sama tuh cewek. Dan lo tau gak sih nextnya tuh cewek diporotin juga. Wah gokil. Sampai kita cari rumahnya. Gue udah cari rumahnya, udah bantuin tuh cewek karena gue ngerasa kayak ya udah perempuan support perempuan dong. Gue udah dukung cari rumahnya, udah tahu rumahnya, terus tuh cowok ngatain gue semuanya dan lain-lain. Mereka balikan. Alik. Muka gue taruh mana, tapi sumpah itu dia malu banget sih, sampai sekarang dia masih nge-miss fallback. Siapa cowoknya? Cowoknya. Terus rasanya gini, selamat ya udah verified. Apaan sih lu? Kok banyak banget sih manusia aneh? Sumpah iya apaan sih? Di otak lu apaan sih? Udah jelas Sumpah, deh. ini najis deh. Ya kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan itu, gue juga langsung cabut. Jadi pas jadi karena butuh 2 atau 3 kali lah, pokoknya nggak sekali gue diporotin itu, saat itu pas disadarin sama teman-teman gue pasti gue langsung kayak oh iya benar, langsung cabut sih gue. Kalau lo yang waktu itu langsung cabut? Yang mana? Karena cuma sekali sih ya pas SMP. Iya itu yang yang apa? Yang cowok lo nggak mau kerja itu, lo langsung cabut? Enggak. Enggak, yang lama itu. Iya. Wah itu sih kalau misalnya pengen mau gue buka nih ya, wah itu gue udah gila banget, tau gak sih? Dia punya utang gue bayarin. Gila. Sumpah, itu gue bodoh sih. Kayak gue waktu itu pernah bisnis baju sama teman gue. Terus teman gue ini pacaran, jadi teman gue cewek, dia punya cowok, tapi kita temenan nih semuanya, satu circle. Nah, cowok gue, mantan gue ini punya utang sama si cowoknya temen gue. Nah, gara-gara si mantan gue nggak bisa bayar, merembetlah ke bisnis gue. Jadi kayak sebenarnya ini ada salah gue nya juga sih, kenapa lo walaupun bisnis sekecil apapun lo harusnya ada hitam di atas putih. Betul. Terus kayak gitu nih cewek ngomong ke gue, ya maksudnya pertamanya pasti masih baik-baik dong, kayak gimana cowok lo bisa nggak bayar utangnya pas segala macam gini. Taunya tapi si mantan gue ini juga ngeselin karena jatuhnya gue nge-cover dia, kayak gimana sih dianya hilang-hilangan, ya gue yang harus ngadepin nih cewek dong. Terus deh gitu sampai pada akhirnya nih cewek bilang sorry banget ya, tapi kalau misalnya emang cowok lo nggak bisa bayar, gue mau nggak mau gue harus nahan duit lo gitu. Jadi kayak gue jualannya udah kelar nih. Terus deh gitu udah harusnya bagi ini dong, bagi profit, bagi hasil kan. Nah gue nggak dapet, itu gue marah, gue bilang lo seharusnya ya lo nggak boleh kayak gini dong. Ini kan maksudnya kita bisnis berdua kan, nggak ada urusannya lah apa segala macam. Nah tapi si ceweknya bilang ya menurut gue sih ada urusannya karena ini duit gue sama cowok gue gitu. Ya tapi gue bilang lah tapi ini duit gue pure, bukan duit gue sama cowok gue, jadi lo harusnya nggak boleh kayak gitu, gue gituin kan. Terus deh gitu udahlah berantem kan. Jadi sebenarnya gue bagi hasil tuh 2 juta, utang mantan gue 5 juta. Gue bilang sama nih cewek, ya udah kalau misalnya emang cara lo kayak gitu, nggak apa-apa, lo tahan aja duit gue, tapi gue anggap utang cowok gue lunas ya lo ya gitu. Nah dia marah di situ, dia bilang dasar lo cewek gila, ya kali lo bisa kayak gitu, utang lo, misalnya utang cowok lo aja berapa, terus dia gitu lo hasil ini juga cuma berapa gitu. Ini gue kalau cerita panas lagi tau. Iyalah, panas banget lah. Sumpah. Ya terus deh gitu gue bilang, ya maksudnya gue ngomong kan kayak ya gimana lo udah nyampurin urusan pribadi di luar untuk ke bisnis ini, ya gue juga bisa kayak gitu dong, ya bodo amat, gue nggak mau tahu, gue nggak akan bayar ke lo, tapi gue anggap utang cowok gue lunas, yaudah bisa lunas. Tapi abis itu lo sama teman lo ini udah nggak temenan? Tadinya nggak temenan, Akhirnya sekarang udah temenan lagi? akhirnya sekarang udah temenan karena udah putus, dan itu gue nyadar gue salah banget dan gue seharusnya nggak kayak gitu ya, cuma gimana kan kemarin juga gara-gara gue didesek kan, ya gue pasti inilah gue. Tapi lo dapet duit gak? Gak dapet. Tapi dari berarti mantan lo juga udah nggak bayar ke lo? Nggak bayar. Ya makanya kalau menurut gue tuh kayak kalau lo punya cowok atau pasangan, ya lu lihat-lihat lagi deh kalau udah bau-bau udah pakai uang lu mulu. Ya kalau gue sih nggak terlalu masalah kalau pakai uang gue selama jalannya sama gue, tapi kalau udah pakai uang terus selingkuh sih
Males gak sih? Dan keuangan gak usah sama pasangan deh, sama temen aja sensitif, gitu loh. banget. Gak usah kayak gitu, bisnis keluarga aja tuh bisa hancur keluarga. Iya. Pokoknya duit tuh. Pokoknya gara-gara duit. Makanya kenapa ada harta, tahta, sebenarnya wanita bukan tau, cinta. Iya benar. Cinta menurut gue, karena buat berebutan tahta aja orang juga bisa sampai senggol-senggolan. Jadi beneran, itu tuh beneran nyata gitu loh. Nah, terakhir nih mau nanya, sifat cowok kayak gitu harus kita sadarin atau dibayarin aja atau kita jebak dia sekali suruh bayarin apa kita semua? Enggak sih. Kayak kalau dijebak gak bisa deh. Gak bisa, nggak tahu diri. Iya, orang punya kayak otak. gitu udah muka tembok aja. Iya, Maksudnya mereka sumpah. nggak akan punya kesadaran dia. Betul. Ini aja deh yang mantan gue itu nggak ada. Dia sadar-sadarnya kayak, oke gue harus ganti nih duitnya Nisha, nggak ada. Nggak ada malu, Nggak ada nggak ada malunya. Udah, Emang udah pokoknya intinya buka. udah di-kick aja pokoknya. Iya. Kalau lu ngerasa dirugikan, udah lu kick aja Iya pasangan benar. lu. Asli. Dalam hal apapun ya. Kalau dalam misalnya hal udah apapun. dirasa merugikan, dirasa merugikan ya udah lo Iya. cabut deh. Cabut aja gitu loh, karena kehidupan itu nggak bisa dibayar pakai cinta dan sayang doang, cuy. Lo Betul, harus tetap iya, realistis. betul. Lo tetap harus realistis sampai kapan? Karena menurut gue sekaya apapun lo tetap butuh duit. Ngapain anjir lu Betul. kasih seseorang yang lu nggak ada kewajibannya buat lu biayain? Betul. Orang bisa kaya aja karena dia kerja gitu. Iya betul. Dan harus bisa mempertahankan uang yang lo punya, gimana caranya? Daripada lo biayain anak orang yang belum jelas. Untung aja sih alhamdulillah pasangan gue nggak kayak gitu. Oh udah punya sekarang? Kan udah emang. Waktu itu kan terakhir episode kapan tuh? Enggak, gue single. Iya bareng gue tuh angkat tangan. Siapa yang single? Gue angkat tangan sama dia angkat tangan. single kan? Hah? Udah nggak single ya? Udah tuh barengan kan? Kalinya semua berubah. Iya. Kadang cuma beda berapa minggu. Ya udah mungkin Ya sampai udah. sini aja Iya, kali ya iya. episode tentang materi-materian Iya ini. jujur gue masih kesel. Iyalah, pasti. Anjir. Tapi kalau misalnya diinget-inget malah kadang-kadang gue jadi ketawa sih. Ya kalau ada cerita lucu-lucu soal cowok-cowok matre, Iya. itu ceritain Bisa aja. cerita dan bisa spill the name aja di bawah. Spill the tea. Iya, ntar Iya. kita bacain tuh biar malu. Biar malu. Ya udah, see you on the next video. Bye. Jangan